Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Kita buka dulu softwarenya. Yes. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Quantum Resonance Magnetic Analyzer versi 3.9.9. Di sini ada halaman depan, lalu kita ke kolom data. Di sini ada grup pelanggan, info dasar, data ujian. Nah, di sini Anda bisa menambahkan orang. Ini bisa juga menambahkan kelompok, mengubah kelompok atau menghapus kelompok. Di uji orang juga ini kita bisa menambah orang yang akan diperiksa, mengubah orang yang akan diperiksa, menghapus orang yang akan diperiksa, dan juga jika pasien Anda sudah banyak, Anda bisa mencarinya lewat kolom pencarian ini. Nah, ini sebagai contoh, ini Anda bisa menghapusnya. Untuk menghapus, ada catatan khusus. Jika Anda benar-benar ingin menghapus, maka data ujian pun akan terhapus semua. Jadi harus hati-hati ketika Anda ingin menghapus nama atau data ujian dari pasien Anda. Oke. Lalu ke kolom pemeriksaan. Perlu diingat, perlu diperhatikan juga ketika kita akan ke kolom pemeriksaan, kita harus mengklik orang atau pasien yang akan kita periksa. Contohnya di sini contoh wanita periksa. Di sini kita bisa memulainya, lalu bisa membatalkannya juga, bisa menyimpannya atau bisa keluar. Setelah dari kolom pemeriksaan, kita ke data ujian. Nah, di sini jika Anda ingin melihat data ujian dari pasien Anda harus mengklik tombol pilih ini, kolom pilih ini, mencentang kolom pilih. Karena jika tidak, akan ada pesan seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya kita mencentangnya, lalu lihat laporan. Nah, laporan pasien Anda pun akan ada. Nah, di laporan ini Anda bisa melihat halaman penuh, bisa langsung print juga. Lalu kemudian juga bisa menyimpan laporannya. Nah, di sini untuk menyimpan laporan akan berbentuk chip. Kita sebagai contoh kita coba laporan 1, laporan KRMA. Lalu save. Tadi saya simpannya di desktop, atau mungkin Anda bisa menyimpannya di tempat lain, misalnya di local disk D atau local disk E atau lain sebagainya. Nah, kita bikin folder aja, folder baru, contoh laporan. Lalu yang tadi format zip-nya kita masukin ke folder, di copy ke folder sini, lalu kita ekstrak here. Nah, semua laporan sudah tersimpan atau tersave di sini. Kita coba cek. Oke, kesimpulan sudah bisa Anda berikan ke pasien Anda, mungkin lewat flash disk atau lewat email atau lewat lain sebagainya. Kesimpulan pemeriksaan. Oke. Prinsip laporan juga kembali. Di sini juga Anda bisa melakukan perbandingan. Jadi misalnya tanggal sekian pasien Anda diperiksa, lalu tanggal seminggu kemudian pasien Anda diperiksa lagi, Anda bisa juga melihat perbandingannya. Caranya klik laporan yang awal,
lalu klik laporan yang terbaru, lalu kemudian klik perbandingan ini. Nah, Anda di sini nanti bisa melihat bagaimana perkembangan dari pasien yang Anda periksa. Ada uji date-nya juga di sini, tanggalnya. Bisa langsung di print juga. Lalu bisa disimpan juga. Sama. Kalau yang disimpan ini sama kayak yang tadi. Oke. Kembali. Nah, sekarang kita masuk ke kolom saran. Nah, di sini kita bisa mengedit saran sesuai dengan keinginan kita. Saran ini adanya di kesimpulan pemeriksaan. Nah, di sana kita bisa mengeditnya. Misalnya kita edit dengan konsumsi produk saya 3 kali sehari. Lalu simpan. Oke, berhasil. Nah, kita cek. Nah, saran anjuran ahlinya sudah terubah dengan konsumsi produk saya 3 kali sehari. Anda bisa merubahnya dengan produk-produk kesehatan yang akan Anda jual, produk-produk herbal, dan lain sebagainya, sehingga mempromosikan juga produk-produk kesehatan Anda. Kemudian ada kolom halaman. Di sini fungsinya untuk mengatur kertas, not kertas laporan, kanan, kiri, tengah, kanan, simpan, keluar. Lalu di sini ada kolom cadangan atau ini kolom backup. Jadi misalnya komputer Anda akan diinstal ulang, lalu data-data pasien lama Anda tidak ingin terhapus, Anda bisa membackupnya terlebih dahulu. Caranya tinggal klik kolom cadangan ini, lalu pilih mulai, kemudian simpan file backup Anda. Terserah di mana itu, terserah Anda mau disimpan di mana. Di sini saya simpan di desktop. Backup KRMA. Lalu save. Oke. Backup selesai. Nah, ini file backupnya. Lalu untuk mengembalikan backupnya, di sini ada kolom kembalikan. Klik saja kembalikan. Lalu klik ini. Lalu mulai. Nah, di sini kita pilih file backup yang tadi. Database akan terganti, ingin lanjut. Yes, nah. Ini tadi database-nya mungkin akan tertimpa dengan database yang tadi di backup. Kita yes aja. Oke, pengembalian berhasil. Nah, itu untuk cara membackup dan mengembalikan file. Lalu di sini ada kolom setting atau kolom atur. Kita bisa mengatur tampilan laporan. Nah, di sini fungsinya misalnya kita hanya ingin menampilkan laporan fungsi hati aja. Nah, kita bisa unchecklist semuanya kecuali fungsi hati. Ini tergantung dari Anda ingin menampilkan semua laporan atau hanya ingin menampilkan sebagian saja. Oke, ini laporan pria. Kita coba hanya dengan fungsi hatinya saja. Simpan. Oke, keluar. Lalu kita coba cek di data. Grup pelanggan, total pria. Oke. Oke, karena kita tadi settingnya hanya menampilkan satu laporan saja, maka ketika kita melihat laporan pun hanya ada satu, fungsi hati aja. Jika Anda ingin menampilkan semuanya, tinggal checklist aja semuanya, semua kolomnya. Maka laporannya pun akan muncul semua nanti.
untuk laporan yang pria, ini untuk laporan yang wanita. Simpan. Oke, keluar. Di sini juga ada parameter setup. Di sini ada apakah Anda ingin menampilkan referensi laporan, apakah Anda akan menampilkan deskripsi parameter bentuk laporan, atau melaporkan hasil abnormal pada tampilan. Ini terserah Anda, ini tergantung dari keinginan Anda aja, itu tinggal dipilih aja. Lalu juga ada mengatur tingkat kepekaan. Di sini fungsinya untuk mengatur kabel detektor. Bisa diatur dengan sensitivitas yang tinggi, menengah, atau bisa disetting dengan yang rendah. Oke, keluar. Kemudian di sini ada kolom panduan. Nah, bisa di print juga kolom panduannya. Lalu di sini ada kolom tentang quantum resonance analisa magnetik versi 3.9.9. Oke, dan di sini ada tombol keluar juga. Yes atau tidak. Itu saja tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.